YouTube, selamat datang kembali di channel Rian Bejo. Di video kali ini adalah penampakan bagaimana transmisi atau release bearing menekan plat kopling atau matahari. Jadi seperti ini posisi release bearing pada saat menekan atau pada saat tidak menekan release matahari atau plat kopling. Jadi yang nanti akan dibahas kali ini adalah tentang bagaimana dan kenapa ketika kopling itu diinjak bunyi itu hilang, atau mungkin sebaliknya ketika diinjak kopling itu malah ada suara. Jadi nanti kita bahas tentang masalah kopling tersebut, dan ini ada salah satu contoh ya. Oke, jadi kali ini yang terjadi adalah ketika diinjak suara berisiknya hilang, dan ketika dilepas ada suara berisik dari transmisi atau bunyi dari kopling. Dan kenapa kopling bunyi saat dilepas merupakan salah satu pertanda kalau ada gangguan pada sistem transmisi mobil manual tersebut. Biasanya bunyi langsung muncul ketika kaki perlahan lepas dari pijakan kopling, atau ketika pedal dilepas dia berbunyi. Dan terkadang bunyi tersebut hilang kalau pedal sudah diinjak lagi. Namun beberapa kejadian ada yang bunyinya sebaliknya. Ketika diinjak bunyi dan dilepas malah hilang. Seperti itu. Dan ada juga yang nggak hilang-hilang, tetap bunyi aja terus gitu. Nah, jadi beberapa penyebab yang bisa menyebabkan bunyi-bunyi pada transmisi adalah, yang pertama itu adalah kampas koplingnya tipis. Bunyi keluar setelah kopling mobil dilepas bisa disebabkan oleh kampas kopling yang tipis. Kenapa bunyi itu timbul? Karena ada gesekan antara flywheel dan plat kopling dan kondisi kampas menipis. Sejatinya gesekan ini menimbulkan bunyi dan terbilang wajar. Kalau kampasnya tebal sehingga bisa diredam, ketika tipis dia akan bunyi. Yang muncul akibat kampas kopling yang tipis biasanya terdengar seperti bunyi gesekan dan ada sedikit bau-bau gosong. Itu kalau udah habis. Dan yang kedua, itu adalah pegas kopling yang sudah lemah. Pegas kopling berfungsi untuk mengurangi hentakan dan getaran pada saat proses putus sambung tenaga dari mesin ke transmisi. Kalau fungsinya masih bagus, maka proses penyambungan tenaga dan dari tekanan pegasnya akan lebih halus, bahkan dapat meredam bunyi gitu. Lain cerita kalau pegas koplingnya sudah lemah. Pada saat kopling dilepas, maka kopling berpotensi slip dan menimbulkan bunyi meski kondisi kampas koplingnya masih bagus. Yang ketiga adalah permukaan flywheel atau roda gila disebutnya. Flywheel tidak rata. Kopling mobil terdiri dari 3 plat, yaitu flywheel, pressure plate, dan plat kopling. Flywheel yang pressure plate sama-sama berperan sebagai pemberi putaran, sementara plat kopling akan menerima putaran. Ketika kopling bekerja, gesekan antara flywheel, pressure plate bersama plat kopling akan mengikis lapisan kampas kopling. Itulah sebabnya kampas kopling tidak akan habis. Tergantung usia pemakaian, tak menutup kemungkinan kondisi ini juga memicu flywheel atau pressure plate-nya terkikis akibat kampas kopling yang aus dan tak kunjung diganti. Kalau pressure plate atau flywheel sudah terkikis, permukaan menjadi tidak rata. Alhasil, kopling mobil akan terlihat bergetar, dan imbasnya berupa bunyi dan getaran saat kopling dilepas. Berasa gerjet-gerjet. Yang keempat, release bearing aus dan kering. Release bearing itu biasa disebut deklahar ya.
atau bearingnya. Release bearing memiliki grease atau gemuk pelumas pada bagian dalam. Seiring usia pemakaian mobil, maka grease tersebut bisa saja kering dan aus. Dalam kondisi itu, gesekan yang terjadi pada pergerakan kopling membuat bunyi gemeretak terdengar saat pedal kopling dilepas atau diinjak. Dan yang kelima, bunyi berasal dari persneling. Jadi bunyi terdengar saat kopling dilepas bisa berasal dari gigi transmisi. Kemungkinan RPM masih terlalu kecil, gigi transmisi yang diambil terlalu besar, sehingga timbulnya bunyi saat kopling dilepas. Biasanya bunyi akibat persneling ini muncul dalam tahap wajar, tapi kalau muncul terus kemungkinan ada masalah pada transmisi dan harus segera diperiksa. Jangan sampai membuat komponen yang lainnya lebih rusak lagi. Kesimpulannya tidak semua bunyi yang muncul saat kopling mobil dilepas itu mengkhawatirkan, itu nggak ada. Cuman ya kalau udah ada suara-suara itu lebih bagusnya segera dicek aja. Dan ada tahap wajar karena aktivitas gesekan dari perpindahan ke transmisi. Itu emang dari putaran ke putaran berpindahnya tenaga ya pasti ada sedikit-sedikit bunyi-bunyi. Tapi kalau udah tidak biasanya dan agak aneh ya segera dicek aja. Tapi kalau bunyi tak kunjung hilang, terdengar sangat mengganggu, apalagi kalau disertai bau hangus tercium, itu biasanya ya kampas koplingnya. Jangan anggap enteng kalau tanda-tanda kopling bermasalah ini sudah muncul, sebab jika dibiarkan terlalu lama maka komponen lain pada mobil bisa kena imbasnya juga. Dan ketika ini rusaknya di tengah-tengah jalan, itu juga nantinya akan merepotkan Anda sendiri. Dan ada lagi, satu lagi, karena saya ada sedikit cerita mengenai mobil yang susah pindahnya juga, atau ketika dipindah itu ada suara bunyi crack gitu, dan itu terasa banget di tuasnya. Nah itu biasanya yang terjadi adalah cincin sinkron meshnya atau gigi pemindahnya itu biasanya aus juga ya, intinya masih dari dalam kopling. Kalau itu beda lagi ya bunyinya ketika dipindahkan, dan kalau yang sebelumnya dibahas itu adalah bunyi ketika diinjak koplingnya hilang suaranya. Itu kemungkinan koplingnya aus, atau mataharinya, atau roda gilanya, atau bearingnya, yang intinya harus dibongkar dulu dari dalam mesin. Dan saya pernah menunjukkan contoh bearing atau declarer atau pressure plate yang kering dan macet itu di video yang ini, turun kopling mobil Xenia kalau nggak salah, ini linknya ada di atas ini ya. Gitu, di situ saya tunjukkan contohnya ketika bearing declarer itu macet, dan itu juga menyebabkan bunyi juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini.